Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Fatwa Majida. Di sini saya bertugas sebagai konselor kalian berdua pada malam ini. Nah, jadi adapun tugas ini untuk pemenuhan mata kuliah konseling, tugas konseling kelompok. Oke, baik. Sebelum kita lanjut, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu, dimulai dari sini. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Nurhaliza, bisa dipanggil Desi. Baik, perkenalkan, nama saya Edia Safitri, bisa dipanggil Edi. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Oke, baik. Yang ini Desi dan yang ini Edi. Ya. Oke, baik. Untuk Desi dulu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabar saya cukup baik. Cuman tadi sempat kambuh alergi, cuman sekarang sudah alhamdulillah better. Oke, baik. Untuk Edi, bagaimana kabarnya pada hari ini? Capek dan stres. Bagaimana perjalanannya menuju ke sini, Desi? Kalau saya pribadi alhamdulillah cukup lancar, cuman tadi sempat di jembatan kembar lumayan macet, padat kendaraan. Tapi alhamdulillah selebihnya pas masuk Alauddin lancar. Oke, baik. Kalau Edi, bagaimana perjalanannya menuju ke sini? Karena kan jarak antara pos saya sama di kafe dekat, jadi lancar. Oke, baik. Untuk semua yang dirasakan suasana hatinya dan perasaannya, mungkin yang lagi capek dan yang sempat juga terjebak macet, walaupun ada yang lancar, dan semoga kita tetap dilancarkan dalam proses konseling ini. Amin. Oke, baik. Untuk melangsungkan proses konseling kelompok pada malam hari ini, saya meminta izin untuk merecord baik itu berupa rekam video maupun rekam suara. Apakah Desi dan Edi bersedia? Bersedia. Oke, baik. Kita langsung masuk saja. Apa tujuan Desi dan Edi ke sini? Mungkin bisa dimulai dari Desi dulu. Oke, kalau saya pribadi tujuan saya saya ingin meluruskan benang-benang kusut di kepala saya. Mungkin dengan saya cerita kepada kakak sebagai konselor saya bisa tidak terlalu runyam di isi kepala saya begitu. Saya mau sharing tentang pengalaman yang akhir-akhir ini bikin capek gitu. Jadi mau sharing supaya mungkin bisa menghilangkan sedikit pikiran-pikiran yang ada di kepala yang bisa membuat ini. Oke, baik. Desi tadi mau meluruskan benang-benang kusut yang ada di kepala, dan Edi mau menceritakan apa hal yang membuat capek akhir-akhir ini. Oke, baik. Bisa ceritakan dulu, dimulai dari Desi. Kalau saya bagaimana ya, akhir-akhir ini kan sudah akhir perkuliahan, akhir semester, jadi banyak sekali tugas, apalagi kan baik tugas kelompok ataupun praktikum. Nah, itu laporannya itu banyak sekali yang mau dikerja. Nah, kadang tuh keteteran juga, capek, apalagi kalau misalnya tempat tinggal jauh kan saya di Goa, jadi kadang banyak tugas kelompok dan harus bisa ketemu langsung, kerjanya bareng-bareng gitu-gitu. Nah, itu kadang yang bikin keteteran, capek. Terus tuh ada juga kadang teman kelompoknya lah yang bermasalah, nggak aktif lah, jadi bebannya bertambah ke kita, padahal tanggung jawabnya itu nggak sebesar itu sebenarnya, cuman karena ada teman kelompok yang kurang aktif, jadi kayak kerasa beban sekali di kitanya gitu. Karena kalau misalnya nggak dikerja bagiannya teman, otomatis jelek juga kan satu kelompok nilainya gitu. Baik, jadi Eci merasa kalau jarak rumah yang jauh itu membuat capek, apalagi ada teman yang biasanya tugasnya itu ditanggung juga sendiri. Oke, baik. Bagaimana dengan Edi? Nggak tahu ya, semester ini kayak sebelumnya itu kan saya ambis gitu, kerja tugas secepatnya tapi pas semester yang 4 ini karena banyaknya tugas dan tugas itu bukan tugas yang biasa saja, tugas yang betul-betul menguras waktu, tenaga, dan uang tentunya, dan itu yang bikin saya kayak ya Allah capek banget gitu. Dan ditambah lagi karena dikejar-kejar deadline, itu tugas banyak, deadline itu mepet-mepet, jadi kayak
pusing yang mana harus dikerjakan, dan mungkin harus ada 2 tugas yang harus dikerjakan secara bersamaan. Nah itu bikin gimana ya, bisa bilang semester ini burnout, saya sangat burnout sekali. Jadi banyak tugas yang mungkin bisa bilang hampir keteteran lah, inilah mungkin ada yang lewat deadline juga pada saat saya mengumpulkannya. Dan apalagi juga pas tugas akhir ini yang non pro tuh kan laporannya banyak banget yang harus dibandel, terus banyak banget yang ini pokoknya sempat juga punya soal non pro, psikomet, dan ini juga psikodukasi kemarin karena ada satu teman saya yang pasif. Terus karena kan awalnya itu dia cuma ambil bagian, nah beberapa kali tek di itu ya jarang merespon, dan salahnya juga karena kita bergantung ini sisa bagiannya dia, tapi ternyata dia tidak kerjaan. Dan apalagi untuk kemarin itu hari pertama, jadi betul-betul bikin naik darah banget. Akhirnya saya coret dia dari laporan kayak gitu. Berarti Egi merasakan semester ini karena tugas yang sangat banyak itu menguras energi, waktu, dan tentunya juga uang. Dan ada juga teman yang sempat pasif juga sama kayak tadi jadinya Egi, jadi disitu merasa kayak capeknya double begitu. Oke, baik. Kalau dari ini Eci sendiri ada tidak cara yang sudah dicoba untuk temannya yang pasif tadi? Saya baru bicara yang akhir-akhir ini aja, karena akhir-akhir ini yang bikin betul kusut sekali di kepala saya runyam. Ada sih cara yang saya pakai ini baru-baru tadi malam saya lakukan. Ada tugas mata kuliah kualitatif itu kan berkelompok. Nah satu kelompok itu isinya 3 orang. Nah saya sama satu teman saya cowok, satu teman saya cewek. Nah tadi malam saya itu betul-betul sudah karena sampai detik ini sudah mau detik-detik pengumpulan laporan kuali, dia belum ada nongol. Baru saya tadi malam sama teman saya cowok yang aktif dari awal bilang karena ternyata kita mau ngeluarin dia dari grup, nggak bisa karena ternyata dia admin. Baru saya bilang jangan kehabisan cara, ya udah kita yang live dari grup gitu kan. Ya udah kita live dari grup. Baru tadi malam nih, baru tadi sore baru di chatnya sama ini teman saya yang udah aktif, kenapa begini kenapa dikeluarin ini, kayak minta tolong dikasih kesempatan karena sudah akhir. Cuman dia juga bilang kalau misalnya dia tipes baru keluar dari RS kemarin, tapi gongnya tadi malam juga dia bilang tadi malam juga di saat kami sudah live dari grup, beberapa menit setelah itu kami lihat kalau misalnya dia live di TikTok. Jadi, dan itu pun saya juga sempat nonton live-nya begitu kan. Terus tuh ternyata pas tadi sore dia ngechat, dia bilang kenapa dikeluarin, aku dikeluarin dari kelompok kak, belum gini, tolong kasih kesempatan sampai akhir. Aku habis dari kena tipes dari RS, maaf ya kalau misalnya aku tidak berkabar, tolong kasih kesempatan, kalau misalnya ada revisian kasih mbak, begitu katanya. Baru saya chat lah, mana buktinya, tapi cuma centang 1 sampai detik ini. Terus tuh masalahnya dia bilang dia habis dari RS kena tipes, tapi saya nonton tadi malam dia live, saya nonton, saya masuk di live ya, kalau misalnya kayak bukan orang tipes, bukan orang habis dari rumah sakit. Orang kalau bisa habis tipes itu kan lemas kan, terbaring lah atau apa. Ini dia ngobrol, makan, duduk begitu sama temannya, jadi kayak gitulah. Jadi dengan perasaan itu Desi dan teman kelompoknya ini merasa dia bohong ya begitu. Dan tidak percaya, dan minta bukti juga sampai saat ini tidak diberikan. Oke, kalau dengan Egi, apakah teman lain itu setuju dengan keputusan yang Egi ambil untuk mencoret namanya dari laporan? Kalau yang permasalahan tadi, yang masalah kelompok psikodukasi itu ya semuanya ngikut, dan awalnya mereka banyak takut kalau saya marah, jadi kayak mencoba mencek pribadi saya. Terus pokoknya teman-teman saya ngikut aja dengan keputusan saya. Jadi karena dibilang juga ini orang kayak pasif, betul-betul pasif, dia cuma ada kontaknya pada saat di turlap itu, di hari turlap itu pun ya kelihatan banget nganggung-nganggungnya kan, karena tidak ikut dalam prosesnya. Terus pas proses penyusunan laporan juga kurang, makanya dia mengikut sama saya. Jadi ya saya langsung coret aja. Terus
pada saat saya cari temannya, teman yang pasif itu ngechat pribadi untuk minta maaf, tapi saya cuma just read doang karena kayak sudah deh mau kurangi apa nih telat gitu, jadi kayak ya gitu. Ya, berarti Egi merasa ada kekecewaan makanya sampai mencari tangannya. Oke, dari beban akademik yang saat ini Egi dan Desi hadapi, itu apakah ada strategi-strategi yang kalian buat untuk bisa kayak tetap menjalani ini gitu sampai detik ini? Mungkin dari Desi terlebih. Oke, kalau saya pribadi strategi untuk survive ya. Ya, survive ya. Dari beban akademik ini sebenarnya saya lebih ke mengubah mindsetnya saya. Kalau misalnya tugas bukan beban tapi tanggung jawabku, jadi betul-betul harus dikerjakan secara maksimal. Nah terus tuh caranya lagi survive walaupun capek-capek sekali, saya tetap ingat motivasi atau tujuan saya atau tujuan awal saya masuk psikologi gitu. Karena memang dari awal saya sudah kena spoiler kan, kalau misalnya semakin naik semester itu semakin tidak mudah lagi psikologi kayak gitu, untuk harus sempurna orang gitu kan. Ya udah, karena ini pilihan yang saya ambil, jadi saya harus terima konsekuensinya dan saya berusaha walaupun fisik saya capek tapi ngebantu banget tahu kalau misalnya kita punya mindset yang positif, yang kayak kita mengubah mindset negatif kita terhadap tugas-tugas beban akademik, kita ubah jadi kayak positif gitu-gitu, itu ngebantu banget ngeringanin beban kepala gitu. Itu sih kayak lebih pintar-pintar jangan dikit-dikit nganggap ini tugas beban gitu. Terus tuh kayak bilang tugas ini kadang yang bikin berat itu kita, kalau misalnya kita yang perfeksionis yang kayak mau tugas ini selesai dengan sempurna, padahal tapi dulu waktu semester 1-2 saya mungkin begitu ya, kayak pengen tugas ini diselesaikan dengan sempurna, tapi makin naik semester kok makin berat. Jadi kayak saya ubah mindsetnya saya, nggak apa-apa, nggak usah sempurna, yang penting selesai, karena bakal beban di kita juga kalau misalnya kita mau yang sempurna tapi ternyata kita kapasitasnya kita nggak cukup, mungkin bisa tapi karena deadline yang kepepet, baru banyak tugas, jadi kayak kurang memungkinkan lah untuk menyempurnakan tugas tersebut. Jadi Desi itu menggunakan strategi yang kayak kasih afirmasi positif ke dirinya, bisa dirinya itu memikirkan kalau tugasnya itu tanggung jawabnya dan berusaha untuk tidak terbebani ya sama itu. Nah kalau Evi bagaimana? Saya sejauh ini kan belum menemukan strategi yang yang cocok buat diri saya untuk menangani burnout saya, karena betul-betul fondasi kalau burnout yang kayak betul-betul kelelahan secara emosional karena akademik itu. Jadi kayak kadang mungkin bisa dibilang kadang bodo amat sama tugas, tapi selalu berpikiran bahwa jangan sampai bodo amat gitu, karena untuk sampai di titik ini ingat perjuangan yang sebelumnya kamu lakuin supaya bisa sampai titik ini. Mending kamu nangis-nangis karena tugas daripada nangis-nangis karena tidak lolos gitu, tidak lolos kemarin. Jadi kayak pada saat mungkin muncullah rasa bodoh amatan dalam diri saya untuk terhadap tugas-tugas itu, yang saya selalu ingat ya gimana kemarin proses saya untuk bisa sampai sekarang ini, apa yang saya lewati. Makanya tidak mungkin lah saya buang sia-sia itu perjuangan saya kemarin. Jadi saya ingat kembali lagi dan buat diri saya ini kayak ayo ini semua pasti hasilnya nanti indah kok di akhirnya. Jadi kayak gitu, ditenangkan saja, diubah saja mindsetnya, terus ingat terus proses yang tidak mudah kemarin untuk bisa sampai di titik ini. Dan saya selalu mau kejar yang dibilang dan ekspresi itu. Jadi kayak apapun yang terjadi yang penting tetap ekspresi ini ke depannya. Baik, jadi Evi selalu memotivasi dirinya sendiri dan mengingat-ingat bagaimana perjuangannya ya. Oke, apakah hal itu selalu efektif di kalian berdua, atau mungkin sometimes ada kayak memang perasaan yang ini tidak bisa lagi dipaksakan, walaupun ini kayak saya kasih afirmasi ke diri saya sendiri. Oke, boleh dari Egi. Apa tadi? Apakah cara itu selalu efektif atau mungkin kadang kayak tidak selalu begitu, kadang memang ada waktu untuk istirahat juga. Ini kalau bisa dibilang efektif tidak juga, karena kan kalau efektif kan pasti ujungnya
ya langsung digerak. Tapi kalau cara saya tadi itu untuk memotivasi diri kan butuh waktu lama untuk bisa depan laptop tugas, jadi kayak kurang efektif. Jadi ini ya saya mau minta pendapat mungkin dari konselor saya, kamu secara pribadi untuk bagaimana sih caranya untuk saya bisa mengatasi burnout saya ini, karena ya begitu, tidak ada cara lain kecuali saya memotivasi diri saya gitu. Apalagi kan ini betul-betul apa ya, merasakan kesepian gitu. Itu pun biasa nugas juga kalau sama teman-teman, tapi kan apa ya, tidak membantu ya kalau sama teman-teman, karena kan teman saya sama teman-teman juga kan apa ya, sama-sama punya tugas yang sama, beban yang sama, jadi kayak apa ya, kurang saya rasa. Terus tapi alhamdulillahnya semenjak di psikologi saya punya banyak lah kating-kating yang bisa memotivasi saya, yang saya anggap sebagai kakak sendiri, yang kadang kalau saya bertanya dibantuin atau malah dikasih lihat contoh tugasnya seperti itulah. Terus kadang juga dibantuin gitu. Jadi kan selain saya untuk kuliah ini saya tidak bergantung kepada teman saya, tapi saya bergantung kepada kakak tingkat yang sudah saya jadikan dekat lah begitu. Dia membantu. Terus kadang juga selalu kasih apa ya, long text gitu, kata-kata semangat supaya saya semangat begitu, karena apa ya, tidak mudah untuk sampai di sini. Dan hanya itu sih, lebih ke motivasi saja, selalu motivasi, support dari kakak-kakak, mungkin juga dari teman juga kadang. Oh ya, saya juga kadang melihat gimana ya, bukan dibilang menjadikan teman saingan, tapi kayak kalau melihat teman yang kayak, oh dia sudah selangkah lebih maju dari saya, pasti selalu tergerak. Tidak boleh kayak ketinggalan, harus lebih maju dari temanku atau sama kayak temanku, selalu begitu. Jadi kalau lihat mungkin teman sekitar yang ada mungkin sediaan itu bikin tergerak sendiri begitu untuk lebih gercep daripada teman saya mungkin sama kayak teman saya. Jadi di sini ini masih, walaupun cara itu tetap ada tapi tidak selalu efektif dan masih perlu mengetahui banyak cara lagi ya begitu. Oke, kalau dengan Desi bagaimana terkait keefektifannya ya? Oke, kalau saya pribadi saya merasa itu sangat efektif ya kalau bagi saya. Kenapa? Karena sebenarnya kita harus kenalin dulu ini kita lelah banget atau burnout ya dari akademik itu, entah karena pemikirannya kita terkurung sama pemikiran kita, atau memang fisiknya kita yang sudah lelah. Jadi kenalin dulu kita capek karena tugas ini juga apa, karena pikiran kita atau karena fisiknya kita. Jadi kalau misalnya tadi kayak saya kan lebih ke kontrol pikiran, berusaha mengubah pikiran negatif ke positif. Nah itu apa ya, ngaruh banget kalau di saya, karena kadang saya ngerasa apa ya, kadang saya ngerasa mikirnya ini tugas berat duluan, tapi ternyata pas dikerja enggak gitu. Tergantung mindset kita, pintar-pintar ngedoktrin otaknya kita buat apa ya, setting ini positif gitu loh terhadap tugas. Kadang itu menurut saya work banget di saya, karena terkadang kita terkungkung ini kepala, karena saya ini berat banget, sulit banget ini tugas gitu kan. Jadi ya kalau untuk mengubah pikiran dari negatif ke positif itu ngaruh banget. Terus tuh kalau saya ngerasa saya ternyata capek betul-betul gara-gara fisik, saya pasti caranya efektif tidur, istirahat. Karena kadang apalagi kalau misalnya di combo sudah banyak beban pikiran, baru fisiknya kita juga lemah, itu kan takutnya jadi ngedrop banget. Jadi ya saya mending saya tinggalkan dulu tugas daripada fisiknya saya ninggalin saya begitu, kesehatan saya yang ninggalin saya begitu. Intinya tidur sama kontrol pikiran itu sih efektif banget kalau menurut saya. Oke, baik. Jadi menurut Desi itu kontrol pikiran dan istirahat, jika memang perlu istirahat itu sangat efektif ya. Oke, baik. Apakah menurut dari beban tugasnya Desi dan Edi tadi, apakah ada pengaruh yang dari luar juga yang bikin mungkin merasa capek, merasa burn out, dan merasa kayak ya capek secara emosional lah begitu? Apakah ada pengaruh dari luar juga menurut Desi dan Edi? Mungkin dari Desi dulu.
Kalau saya tentunya pasti adalah faktor eksternal yang buat yang bikin beban pikiran gitu kan, bikin capek, entah mungkin kayak ada konflik sama keluarga begitu kan, entah ada lagi cekcok sama teman ataupun keluarga gitu. Tapi saya biasa kalau yang eksternal tuh lebih ke mungkin lebih ke sama keluarga aku. Kalau sama teman udah biasa aja, tapi lebih ke keluarga. Kadang kita lagi ini sih ya, kadang mungkin saya pusing sekali, kayak banyak sekali beban pikiran itu pas kalau saya lagi begadang-begadangnya di luar lama kerja tugas kan. Tapi ini keluarga nuduh enggak gitu loh, kayak mikirnya aneh-aneh. Sampai kayak beberapa hari ini kan ada laporan kontrol. Saya kan kerja laporan itu kadang di luar, karena kalau misalnya di rumah takutnya enggak produktif gitu, takutnya bawaannya mau tidur gitu kan. Jadi saya kerja di luar, baru jam 2-an saya dicat sama kakak sepupu saya yang tinggal di rumah. Dia bilang, anak gadis kok belum pulang jam segini, baru pakai emot yang kayak gitu loh. Jadi saya takut saya dicurigai gitu loh, aneh-aneh. Padahal ya saya pure ngerjain tugas. Sekarang itu sih yang bikin kesel, jadi kayak semangat buat ngerjain tugasnya dulu, karena kesel kita sudah niatnya baik keluar ngerjain tugas baik-baik, nggak ada macam-macam, tapi kayak ujung-ujungnya kayak dicurigain. Itu kadang yang bikin nambah beban pikiran. Takutnya dilapor sama mama saya kan. Saya nggak minta izin, karena kalau saya minta izin ke mama saya mau keluar nugas di luar malam-malam pasti nggak dibolehin, pasti nggak diizinin. Jadi ya udah saya keluar aja, ya udah gitu. Jadi kalau misalnya saya takut, yang saya khawatirin kalau misalnya kakak sepupu saya lapor ke mamanya saya, baru tambah panjang lagi masalah. Jadi di samping yang ada beban-beban tugas itu, Desi juga merasa kurang nyaman dengan kakak sepupunya yang takut tuduh yang enggak. Kalau ini bagaimana? Kalau faktor eksternal itu lebih ke keluarga sih, konflik saya lebih sering konflik ke mama saya sih. Terus jadi kayak tapi kan alhamdulillahnya saya ini kan saya sengaja ngekos juga, karena kalau selain dari rumah saya jauh juga menghindari hal-hal yang mungkin tekanan batin. Karena kan kalau di rumah itu kan betul-betul yang kayak ditambah, apalagi mungkin banyak tugas, terus tambah lagi yang kurang bisa akur sama mama saya. Jadi kayak kadang itulah yang buat saya betah di kos. Jadi akhirnya saya ngekos dan aman-aman saja. Cuman gitu ya, kayak kadang juga butuh yang namanya ditanya-tanya keadaan sama keluarga, bagaimana hari ini, bagaimana apakah baik-baik saja, sehat kah. Tapi satu pun gak pernah ditanyain gitu. Kayak mungkin kadang dia berpikir untuk nggak usah dia selesaikan ini tugas selesai, atau juga bukan orang tua aku yang biayai, bukan, tidak ada juga dukungannya sama sekali. Jadi kayak kadang faktor dari itu juga yang buat saya kayak kadang malas kerja tugas, karena tidak ada yang bisa saya lihat ke orang tua saya kalau kayak dia kurang don't care sama saya. Jadi kayak gitu. Tapi saya kembalikan lagi ke diri saya. Saya psikolog juga, karena kan bukan dari keluarga saya, karena dari diri sendiri saya gitu. Karena dari awal dia sudah tidak mendukung. Saya cuma berusaha dengan berdiri di kaki saya sendiri. Jadi kayak mau tidak mau apapun yang terjadi ke depannya, ya saya harus terima resikonya semua tanpa dukungan keluarga atau apapun. Ya seperti kurang lebih begitulah. Makanya jarang-jarang ya saya kayak cari perhatian lah, mungkin nih orang yang lebih tua dari saya di luar, entah itu mungkin teman kah, pasangan kah, atau mungkin kakak-kakak begitu. Jadi karena dari situ mungkin saya bisa mendapatkan hal-hal kepedulian yang tidak saya dapatkan di rumah. Jadi Edi itu merasa kalau faktor eksternal itu karena orang tua sering konflik dengan orang tua, dan sebenarnya butuh juga ditanya-tanya gitu. Dan itu menyebabkan karena Edi tidak dapat dari orang tua, jadi dengan menyebabkan Edi mencarinya di kayak orang yang lebih tua lah yang bisa kasih itu ke Edi. Oke, dari itu permasalahan yang
Desi dan Egi, apakah tidak mencoba mengkomunikasikan contohnya dengan Desi pernah tidak mencoba mengkomunikasikan dengan sepupunya itu soal kayak ini lagi kerja tugas di luar gitu, dan juga Egi apakah pernah tidak mencoba kayak menghubungi duluan gitu, kayak menghubungi duluan orang tuanya, menanyakan kabar begitu, jadi kayak move duluan gitu, mungkin dari Egi. Oke, itu ya, bukan duluan untuk komunikasi. Sering malah hampir setiap hari tapi tidak pernah jawab telepon. Jadi kayak, ya gimana mau duluan komunikasi kalau chat saja tidak pernah dibalas, atau bahkan kalau saya sempat telepon karena mungkin lagi butuh uang ya, mungkin karena dana beasiswa saya belum cair, terus belum dapat uang makan, atau sempat masa kerja terus belum gajian itu apa ya, diancam bilang kalau telepon terus saya blokir itu. Jadi kayak why, gimana caranya gitu ya, jadi kayak sudah apa ya, sudah terbiasa dari hal-hal gitu, biar saya duluan mengkomunikasikan tetap aja nggak ada ininya, nggak ada yang saya dapatkan begitu. Jadi ya terpaksa mungkin saya uang lah ke teman mungkin atau apa, tapi tetap dibayar kok kalau misalnya sudah cair dana beasiswa saya. Jadi kayak kadang juga yang bayar kos itu saya sendiri pakai dana itu yang saya dapat, dan apa ya, itu beruntung sekali karena alhamdulillah dapat itu. Terus ini juga karena saya sempat berhenti kerja, jadi ya Kak, sekarang coba hemat dulu, nanti kalau mungkin selesai semua ini kita laporan saya baru mencari kerja. Jadi Egi sudah mencoba ya, walaupun kayak selalu tidak mendapatkan balasan atau no respon gitu. Bagaimana dengan Desi? Terkait komunikasikan sama keluarga, sudah sih saya sempat komunikasikan, kayak saya bahkan kalau misalnya kerja bareng-bareng sama teman kan tugasnya baru, pokoknya ya balasannya cuma kayak kalau di atas jam 12 malam nggak usah pulang gitu, minta aja di rumah temannya, itu jangan pulang karena takutnya kenapa-napa. Sedangkan dari dulu tanpa dia ada di rumah juga saya selalu biar jam berapapun pulang, saya pasti mau pulang ke rumah, nggak nginap di tempat teman, kecuali mungkin hal-hal urgent atau apa baru nginap, capek sekali atau apa. Kayak apa dia kan ceritanya baru join ini di rumah saya yang di luar, baru ya memang, tapi di antara berpuluhan saya bersepupu dia yang paling tua memang. Nah terus tuh dia betul-betul yang mencampuri sekali lah, mungkin ya khawatir atau apa, cuma kadang dia tuh yang saya nggak suka dari dia tuh mulutnya ember, saya takut dia laporin dan tidak sama keluarga aku, apalagi di satu keluarga aku, bapakku kan 10 bersaudara, nah ini 10 bersaudara dan beserta anak-anak itu kadang strict sekali. Di keluarga aku ini, keluarga besarku nggak ada yang namanya privacy, karena kalau misalnya di saudara yang ini ada masalah pasti tahu sama yang sepupu yang lain gitu, kayak no privacy sekali. Sedangkan saya nggak suka yang begitu-gitu, kalau misalnya dikit-dikit dibocorin, apalagi saya kan nggak terlalu terbuka, jarang sih hal-hal tertentu yang saya ngerasa saya juga terbuka ke mama saya. Tapi kalau misalnya kayak terkait keluarga saya nggak berani izin sekalipun tuh karena kerja tugas. Kenapa? Karena nanti saya diancam kayak apa nanti aku kasih lagi uang kalau misalnya di luar malam-malam gitu. Padahal saya semangat kerja tugas tuh kalau misalnya di luar atau gimana gitu. Baik, dari hal-hal yang menjadi kendala terkait komunikasi tadi, apakah ada mungkin kayak strategi lain yang Egi dan Desi ini cari begitu, maksudnya seperti kayak kan kalau Desi itu kayak kurang, sebenarnya semangatnya kalau nulis di luar itu sangat ada, dan tapi mungkin karena bisa dibilang tekanan ya dari sepupunya itu, pernah tidak mencoba untuk ya sudah saya nulis di rumah aja deh begitu. Nah terus kalau Egi tadi yang kayak teleponnya dari angkat begitu, pernah tidak Egi itu memutuskan untuk mencari tahu begitu kayak sebenarnya apa begitu yang mungkin kalau sampai telepon itu tidak diangkat begitu, atau mungkin Egi pernah tidak pulang ke rumahnya begitu pas
pulang ke rumahnya, terus coba bicara sama orang tuanya gitu. Nah tadi bagaimana pertanyaannya? Apakah pernah tidak kayak kalau misalnya kan kalau misalnya kerja di luar walaupun kayak ada semangatnya tapi kan ada tekanan gitu ya dari punya ini dan merasa kurang nyaman lah sama itu, pernah tidak memutuskan untuk nugasnya tetap di rumah aja gitu dan tapi tetap menciptakan suasana yang nyaman dan kayak semangat nugasnya itu tetap sama dengan yang kalau pas lagi nugas di luar? Kalau dibilang pernah pasti pernah, cuman saya lebih ke arah ini sih, saya lebih cepat pulang. Kayak sebelum jam 12 malam sudah di rumah gitu ya, tak terlalu dibacakan sama kita masih. Kalau Egi bagaimana? Yang seperti yang tadi bilang bahwa mencoba nggak pulang ke rumah ya. Cuman kan saya pulang ke rumah kadang ya selalu bilang kenapa kembali kok, coba yang luar kok yang lebih tenang rumah kalau nggak ada tuh kayak nggak diharapkan dia pulang itu untuk di rumah jadi kan biasa kalau dia teman kan bisa dari kelas jadi kalau biasa lihat ada waktu libur teman saya saat ini menyempatkan selalu pulang kalau ada waktu libur, sedangkan saya tetap stay di kos itu karena apa ya, ngerti nggak sih kalau orang tua saya bukan hanya satu dua kali bilang kayak gitu, bilang mestinya nggak usah mau pulang-pulang kayak banyak kali, jadi kayak mau dibilang ambil hati kadang juga sudah terbiasa tapi kayak kadang juga berpikir ini memang jangan pulang ini saja tidak pernah disambut dengan baik begitu, nggak pernah dinantikan kehadiran ya dia kayak gitu terus. Pernah nggak juga bilang kenapa kayak tidak disupport karena apa ya, orang tua saya itu benci saya karena itulah yang katanya yang buat menghabiskan banyak uang ratusan juta itu karena saya kemarin karena gagal untuk memenuhi ekspektasi dia sebagai seorang artis, jadi kayak karena banyaknya uang dia habiskan terus tidak berhasil, gagal, akhirnya benci ke saya sampai saya bisa menggantikan uangnya, jadi kayak ya harus kerja keras dulu supaya bisa ganti semuanya, jadi kayak bisa bilang berutang untuk orang tua. Oke, baik, jadi Egi merasa orang tua Egi itu membenci karena orang tua Egi yang menghabiskan banyak uang untuk Egi gitu ya. Oke. Apakah dan pengaruh eksternal ini berpengaruh sekali terhadap beban akademik kalian? Maksudnya kayak semakin sangat berpengaruh, jadi kayak yang udah beban ditambah beban lagi gitu. Apakah seberpengaruh itu bagi kalian? Kalau saya sih tidak terlalu berpengaruh ya, karena apa saya tuh kunci kehidupan tuh di pikiran sendiri. Jadi saya tuh betul-betul nyeleksi perkataan atau perbuatannya orang ke saya yang kayak bisa menyita waktu ataupun pikiran saya. Jadi kalau misalnya nggak terlalu penting, saya nggak bakal ngerasa itu beban gitu, karena aku bilang oh ini cuma bacotannya, dia nggak ngerti kondisiku, dia nggak ngerti masalahku, beban apa yang aku jalani. Jadi ya mereka apa ya kayak kalau misalnya ada orang bilang pokoknya bacotin tentang saya, gibahin tentang saya, itu kayak angin lalu saja, karena ya saya ngerasa saya sudah pintar kontrol pikiran saya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu-gitu beban ditambah beban, enggak sih, karena saya tak nganggap itu beban, karena ya sebelum masuk ke pikirannya saya sudah buang duluan, jadi saya seleksi. Berarti Egi sudah pintar untuk menyeleksi apa yang memang harus dipikirkan dan memang tidak dari faktor eksternal ini tidak terlalu berpengaruh kepada beban akademik. Jadi memang betul-betul akademik yang bikin terbebani pikirannya. Ya, kalau eksternal tidak sih, lebih ke internal yang kadang bikin beban. Lebih ke sih sebenarnya kalau misalnya selama ini saya jalani itu lebih ke beban fisik. Saya tuh fisik saya tuh nggak terlalu kuat kan, jadi kadang yang bikin jadi beban itu fisik, padahal sudah otak saya ini sudah ada semangat, sudah merancang berbagai skenario strategi buat cepat menyelesaikan sebuah tugas kan, tapi kadang fisik saya nggak mampu, jadi ya itu lagi yang bikin ngehalangin lah. Kalau eksternal sih enggak, paling itu aja sih, kalau misalnya lagi lambat dapat kiriman uang,
bilang kayak saya tuh maunya dikerjain kayak di kafe gitu atau apa, tapi ya udah karena lagi kan fleksibel sekali kalau misalnya ada uangnya kalau bisa di kafe tapi kalau enggak ya di rumah saja. Jadi itu kadang kita sih kalau eksternal terkait duit tapi nggak terlalu lebih ke itu aja, kadang fisik yang menghalangi. Ya, baik, jadi sejauh ini fisik ya yang mungkin berpengaruh ke beban akademiknya. Oke, bagaimana dengan ibu? Kalau yang dapat transfernya kan sudah biasa ya dari SMA, ya kak. Sebenarnya harusnya dasar saja udah, cuman kadang yang kayak ngerti nggak sih lagi capek-capek pasti butuh nggak sih disemangatin sama ibu keluarga kan, apalagi yang kayak apa ya, satu kata malah semangat tak gitu loh, tidak ada. Jadi kayak sebenarnya apa ya, nah ya ya bro. Ini kayak apa dia, karena mungkin kurang dapat semangat, jadi mungkin udah pasti malas-malas saja biar ya kan, biar bagaimana nanti kau dirasa. Jadi kayak itulah dari diri sendiri utama, terus dari faktor eksternal juga, pokoknya seimbang lah, sama. Berarti beban akademiknya itu eksternal juga berpengaruh ya menurut Edi, dan kayak 50-50 lah. Kalau dari cerita Edi dan Desi tadi, Desi yang menjalani akhir-akhir ini banyak tugas dan Desi yang menjalani banyak tugas dan yang berpengaruh sekali ke beban akademik dan merasa terbebani ke akademiknya, dan yang berpengaruh itu fisik, dan mungkin ada beberapa hal-hal yang buat gak nyaman contohnya sepertinya tadi, dan mungkin kalau di luar itu semangat tugasnya itu lebih tinggi, cuman mungkin karena biasanya belum dapat kiriman jadi kayak ya sudah memutuskan diri untuk di rumah, dan kayak mulai pintar juga untuk menyeleksi apa yang seharusnya dipikirkan dan tidak dipikirkan gitu. Dan kalau misalnya kayak Edi yang apa ya, sampai beban akademiknya itu berpengaruhnya sampai yang ke burnout dan mau mencari dukungan juga, kayak butuh dukungan tapi belum bisa lah mendapatkan dari ya, kalau dari pihak orang tua gitu. Oke, kalau dari yang misalkan pas benang-benang visum yang ada di Desi itu sebenarnya strategi yang Desi ambil itu sudah sangat tepat untuk apa ya, mengelola pikirannya, mengafirmasi dirinya, jadi kayak ya menyeleksi lah apa yang memang seharusnya dipikirkan, karena di saat-saat seperti ini memang yang sebagai mahasiswa yang apalagi di akhir-akhir semester yang tugasnya memang banyak, itu kita harus menyeleksi apa yang masih dipikirkan kita. Jadi kayak kalau memang itu perlu ya udah masukin, kalau memang tidak ya tidak bisa gitu. Jangan sampai pikirannya terdistraksi dengan hal-hal yang tidak penting. Baik untuk Edi juga itu kayak sampai merasakan burnout karena mungkin itu ya faktor kurangnya juga dukungan gitu. Dan tadi seperti yang Edi bilang, Edi mau solusi. Mungkin kalau dari saya solusi yang mungkin Edi bisa tetapkan itu kayak Edi mungkin bisa langkah yang Edi ambil itu sudah tepat untuk mencari apa ya, dukungan dari luar. Nah kalau misalnya Edi tidak mendapatkan dukungan dari orang tuanya, mungkin Edi tetap bisa mencari dukungan di luar, kayak seperti tadi yang kakak-kakak dan teman-teman yang selalu membantu Edi. Tentunya kayak
jangan sampai hal-hal yang memang kan juga tadi sempat bilang hal-hal ini sebenarnya sudah biasa terjadi, jadi mungkin agak mengganggu tapi mungkin sudah biasa ya, jadi mungkin Edi bisa lebih membiasakan hal itu, karena kan Edi juga sudah mencoba komunikasi tapi kayak hasilnya kayak tetap nol. Jadi sekarang Edi fokus aja dulu ke orang-orang yang memang peduli gitu, orang-orang yang memang di tempat lah dimana Edi dihargai gitu. Jadi ya menurut saya itu sih hal-hal yang kalian bisa, dan apakah dari Desi dan Edi ada kesan dan apa yang kesan dan pesan selama proses konseling ini? Kalau saya pribadi ya, mungkin dari apa ya, kemarin konseling saya pribadi yang saya angkat, ternyata apa ya, dukungan dari internal keluarga kita itu sangat penting sebenarnya terhadap apa ya, mungkin beban apa ya, beban pikir atau beban fisik lah. Siapa tahu dengan adanya dukungan kecil-kecilan dari keluarga kita, dan kita harapkan itu bisa membantu ngebus lah semangat kita buat ngerjain apa, survive selama di perkuliahan. Terus tuh apa namanya, ya itulah. Bagaimana kalau dengan Edi, apa pesan dan kesannya? Misalnya ya bisa melihat dari berbagai sudut pandang orang-orang punya masalah masing-masing sendiri, jadi kita tidak perlu merasa yang masalah kita yang terlalu berat, karena bisa jadi mungkin ya di antara kita bertiga atau mungkin dari konselor sendiri ternyata punya masalah, cuman apa ya, kita bisa menghadapi masalah ini dengan jalanin aja gitu. Stres memang perlu, karena itu bentuk respons emosional seseorang ketika menghadapi suatu dinamika kehidupan. Jadi kayak apa ya, banyak hal yang bisa mungkin diatasi, seperti yang konselor bilang bahwa walaupun memang tidak dapat sesuatu yang dari dalam, itu kita bisa cari luar, tapi jangan sampai membuat diri kita juga terasa haus dari luar sehingga mudah direndahkan oleh siapapun gitu. Jadi kayak pintar-pintar dalam hal untuk memilih dukungan itu. Selain dari dukungan dari manusia kan juga mungkin bisa lah cari suatu kegiatan yang bisa betul-betul mengembangkan nilai diri kita gitu. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri saja dulu, bagaimana kita cara untuk mengatasinya. Terus selain mengatasinya itu bagaimana cara membagikan diri, walaupun tidak semudah itu seperti dengan omongan saja gitu. Makanya yang kan perlu lah yang bilang untuk saling bercerita, sharing-sharing ini, dan sharing-sharing ini kan mungkin bisa melepaskan sesuatu yang mungkin kita pendam, dan akhirnya kalau kita ceritakan itu sebenarnya walaupun kita merasa menyesal nanti di rumah kayaknya terlalu oversharing, tapi itu ternyata bentuk dari bagaimana kalau misalnya kita itu sudah lega karena menceritakan masalah kita. Seperti itu sih. Terima kasih. Ya, jadi itu teman-teman, jadi jika ada masalah itu sebenarnya tidak apa-apa sekali untuk diceritakan, dan justru kalau misalnya itu disimpan sendiri, benang seperti Eci bilang kayak benang-benang kusut yang ada di kepala itu akan selamanya jadi benang kusut. Kalau misalnya kayak kita biarkan untuk menjadi benang kusut, dan kita biarkan untuk tarik begitu, dan sekalipun mungkin kalau misalnya kita tariknya hanya sendiri, itu kita akan susah untuk kayak ya mungkin akan susah lagi, jadi kita butuh mungkin persepsi lain lah atau pandangan lain untuk gimana berpikirnya. Dan terus saya sangat mengapresiasi Desi dan Edi karena kayak di tengah beban akademik, di tengah masalah-masalah eksternal yang dihadapi, itu masih bisa survive dengan dirinya sendiri, dan kayak masih ada harapan untuk memotivasi lagi gitu dirinya sendiri. Jadi ya saya harap teman-teman Des dan Edi itu kayak tetap mempertahankan apa yang memang harusnya dipertahankan, dan kayak semangatnya itu sih yang perlu memang harus ini yang lebih dipertahankan, karena ada sesuatu yang memang harus kita tuju, ada sesuatu yang memang harus kita dapatkan, itu dengan cara kita harus terluka dulu, kita harus terbunuh dulu, kita harus pokoknya tidak ada jalan, tidak ada gunung puncak yang jalannya itu
lurus, yang jalannya itu selalu baik gitu. Jadi yang sudah anggap saya kita lagi naik gunung dan kita lagi melewati jalannya, sedikit lagi kita sampai di puncaknya. Dan ya saya sangat mengapresiasi Desi dan Edi karena masih berjuang untuk dirinya sendiri dan sangat masih mencari-cari cara gitu untuk tetap mempertahankan semangatnya. Oke, baik. Mungkin apakah masih ada pertanyaan dan pernyataan dari Desi dan Edi? Kalau saya pribadi tidak ada. Kalau saya juga aman. Baik. Saya mengucapkan terima kasih karena telah mempercayai saya sebagai konselornya, telah membuka semua di sini, mempercayai. Jadi saya ucapkan terima kasih. Oke. Dan terima kasih juga untuk waktu yang telah diluangkan ini. Oke, baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan atau pernyataan, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.